wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang buat teman-teman yang sudah berkenan untuk mendaftar dan hadir pada acara webinar Pustaka Hukum pertama kali, yaitu Career Path How to be a Successful Lawyer. Sebelum mulai acara pada siang hari ini, kita akan mendengarkan sambutan sepatah dua patah kata dari owner Pustaka Hukum dan juga sekaligus sekarang menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Nrekang kepada Mas Muhammad Ridwan Siregar. Waktu dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya sampaikan dulu kepada Mas Yaser sama Mbak Rusti yang pada hari ini berkenan untuk sharing ilmu kepada teman-teman para konsumen pustaka hukum. Kemudian terima kasih juga ke Dwi, Lami, dan moderator, istri saya sendiri, Vesa Puri. Dan terima kasih juga kepada peserta webinar yang sudah berpartisipasi ya, yang saya lihat kemarin di form Google kebanyakan mahasiswa dan fresh graduate. Kemarin yang daftar sekitar 180, semoga hari ini bisa hadir semua. Dan saya lihat juga di sini sudah banyak yang hadir. Terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian teman-teman semua, semoga acara ini memberikan manfaat ya kepada teman-teman peserta, mengingat yang tadi saya sebutkan banyak peserta mahasiswa maupun fresh graduate. Dan mohon doanya ke depan agar seperti ini menjadi kegiatan rutin, agar Pustaka Hukum memiliki sumbangsih terhadap pengembangan kualitas pendidikan dan profesi hukum. Dan mungkin singkat saja, selamat menyimak acara webinar kali ini, dan terima kasih. Saya lanjutkan lagi ke panitia. Semangat semua. Baik, terima kasih kepada Mas Ridwan yang telah memberikan sambutannya. Jadi sebelum acara dimulai, saya izin menyampaikan bahwa akan ada merchandise untuk dua orang yang beruntung dari Pustaka Hukum dengan cara membuat Instastory dengan caption semenarik mungkin, lalu di-tag ke Instagram @pustakahukum. Nanti dua orang terpilih akan mendapatkan merchandise langsung dari kami. Sebelum masuk ke acaranya, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator pada siang hari ini, yaitu Mbak Vesa Yunita Puri. Beliau ini dulu berkuliah S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, lalu melanjutkan studi S2 di Leiden University, lalu sekarang bekerja di Kementerian Kominfo dan menjadi peneliti juga. Untuk Mbak Vesa Yunita Puri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk Mas Yaser dan juga Mbak Rusti yang sudah menyempatkan hadir, dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Jadi kita hari ini akan membuat webinar yang membahas terkait dengan bagaimana sih step by step-nya untuk kita bisa menjadi lawyer yang sukses seperti itu. Nah, kebetulan sendiri nih Mas Yaser ini adalah teman saya waktu kuliah di Belanda kemarin, dan saya juga sudah paham betul pengalaman beliau ini sudah sangat mumpuni gitu ya. Kemudian Kak Rusti sendiri ini adalah kakak tingkat saya di UGM, dan juga beliau itu waktu kuliah itu sangat-sangat aktif di moot court, dan sekarang beneran bisa jadi lawyer gitu ya istilahnya. Nah, tanpa berpanjang lebar, pastinya teman-teman di sini sudah menunggu-nunggu sharing tips and triknya supaya kita bisa lebih tahu gimana sih caranya untuk menjadi lawyer yang sukses gitu ya. Langsung saja untuk pembicara pertama akan saya berikan kepada Mas Yaser, namun sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Jadi Mas Yaser ini adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan kemudian melanjutkan S2-nya di Leiden University, di mana saat ini beliau menjadi asosiat di HHP Law Firm. Kepada Mas Yaser, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Vesa. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Yaser. Saya sekarang jadi asosiat, seperti yang disebutkan tadi, di HHP, Hadi Putranto, Hadinoto dan Partners.
salah satu corporate law firm di Jakarta. Oke, mungkin saya lebih fluid aja kali ya kalau memang ada yang mau tanya gitu di tengah-tengah mumpung masih seger mungkin bisa raise hand kali ya Mbak Fesa ya kalau dibolehkan ya biar lebih fluid aja discussion-nya. Oke, jadi pertama saya mau ngomongin title-nya dulu nih, How to be a Successful Lawyer. Ini disclaimer dulu ya, saya nggak bisa bilang kalau saya itu successful lawyer. Yang saya bisa bilang adalah saya sekarang lawyer. Tapi successful apa enggak tergantung teman-teman melihat sukses itu seperti apa gitu. Karena setiap orang beda-beda kan tentunya. Oke, hal pertama mungkin yang kita harus lihat terlebih dahulu itu tentang oh ya sebelumnya saya mungkin nggak pakai PPT sekarang karena menurut saya tema kali ini cukup lebih ke sharing ya dan setiap orang punya pendapat masing-masing jadi makanya saya lebih senang mungkin discussion aja gitu loh. Kalau emang ada yang mau tanya aja. Mungkin topik pertama kali ya, Fesa, ini kan tentang ilmu dan skill jadi lawyer gitu ya. Sebenarnya harusnya kita semua udah tahu lah ilmu dan skill jadi lawyer nomor satu adalah udah pasti pengetahuan hukum. That's the hard skill that we have to have gitu ya. Gimana caranya kita ngerti ilmu hukum dan mengaplikasikannya ketika kita kerja. Tapi kan ilmu hukum yang mana dan sejauh apa kita harus tahu terutama kalau kita masih fresh grade atau misalnya baru lulus gitu. Yang bisa saya share berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman saya, yang pasti pengetahuannya itu ada dua, ada main knowledge sama satu lagi supporting ya. Untuk main itu yang paling penting menurut saya ketika kamu masuk ke dunia kerja dan ingin kerja jadi law firm, dan di law firm seperti law firm saya itu in general law firm corporate, jadi lebih banyak ngurus transaction, kalaupun dispute kita ngurusnya lebih ke corporate dispute ataupun transaction dispute sih, gitu. Pertama tentu tentang hukum perikatan ya. Hukum perikatan itu harus banget kita tahu kata buku-bukunya Pak Satrio kalau bisa, buku-bukunya Munir Fuadi dan lain-lain lah yang memang ahli di bidang hukum perikatan. Kayak misalnya kita harus tahu tentang sesi, subrogasi, inovasi atau jenis-jenis hukum perjanjian lainnya, buku 2 KUH Perdata basically. Buku 3. Lalu hukum jaminan itu juga penting karena setiap transaction kalau misalnya kita ngomongin corporate gitu ya, hampir pasti ada collaterals-nya, ada jaminannya, terutama kalau memang dia big deals gitu ya, udah pasti karena nggak mau dong kita menjamin uang atau misalnya kita menjanjikan transaksi tapi kita nggak ada jaminannya. Kayak misalnya kalian menjamin uang ke teman deh, pasti kan pengen ada dong sesuatu, sertifikat tanah kayak, sertifikat ijazah kayak gitu misalnya, surat pengangkatan jadi PNS gitu kadang-kadang kan ya kayak gitulah sesimpelnya ya. Lalu hukum perusahaan, karena kan kita banyak deal dengan corporate gitu ya, jadi kita juga harus tahu nih undang-undang PT, dan sekarang yang mungkin lagi hot juga kan Omnibus Law ya, jadi kalian juga harus stay up to date dengan hukum-hukum terkait dengan hukum perusahaan ini dan perubahan-perubahannya serta turunannya, apakah bentuknya Permenkumham, ataukah bentuknya PP, atau bentuk lainnya lah, dan mungkin bahkan surat edaran yang memang nggak berlaku buat pihak ketiga, tapi dilakukan oleh regulator, itu juga kalian harus paham kalau emang ada expertise di bidang itu. Gitu. Dan mungkin yang terakhir, terutama terkait dengan expertise saya juga, yang penting adalah hukum acara perdata. Gitu. Hukum acara perdata ini mungkin kalian nanya, kenapa corporate lawyer harus tahu hukum acara perdata? Gitu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, ketika transaction kalian ditanya sama klien, kayak, what's the risk? Gitu. Apa sih resikonya? Gitu. Kalau kalian mau ngomongin resiko, kalian pasti akan ngomongin resiko dispute, resiko litigasi. Nah, untuk kalian bisa tahu gimana caranya advice klien, udah pasti kalian harus ngerti juga. Emang nanti gimana sih kalau misalnya kita ada dispute, ya, gimana sih kontraktual arrangement-nya untuk dispute, ke arbitrase kah? Atau ke court kah? Gitu. Itu yang kalian harus tahu juga. In general ya, walaupun mungkin nggak terlalu deep, tapi yang penting kalian get the sense of it. Kemudian untuk yang supporting, ini yang jauh lebih, lebih khusus gitu ya. Kalau misalnya kalian tahu law firm yang kalian masukin ternyata punya kehususan di bidang ini gitu. Mungkin kalian juga harus belajar sebelum masuk ke dalam law firm-nya atau ingin ikut tes ke law firm-nya. Misalnya yang sebagai contoh ya hukum kepailitan gitu. Itu kan mungkin ketika kita kuliah kita belajar tapi kita nggak tahu nih sebenarnya detailnya kayak gimana sih. Walaupun undang-undangnya udah lama dari tahun 2004 gitu. Tapi ya kita harus coba untuk baca karena cukup panjang undang-undangnya dan cukup prosedural lah.
Terus misalnya kalau kalian datang ke law firm yang butik khusus ngerjain transaction pasar modal gitu. Pasar modal itu walaupun basicnya tetap hukum perusahaan, tapi ada hal-hal yang kalian harus tahu juga lebih lanjut gitu. Saya bukan capital market lawyer, jadi saya nggak bisa ngomong banyak di sini. Terus mungkin juga hukum ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan itu erat dengan kita sehari-hari, bahkan ketika kalian nanti mulai kerja, kalian akan ke-expose langsung dengan situ kan, apakah dengan perjanjian kerja, atau dengan PKB, dengan peraturan perusahaan. Saya pengen resign nih, gimana sih caranya gitu? 30 hari notification kah? Gitu. Atau saya pengen masuk nih, terus saya harus probation nggak sih? Gitu. Itu kan sebenarnya pertanyaan yang kalian temuin sehari-hari gitu. Tapi kalian harus memposisikan diri kalian sebagai advisor, orang yang mengerti dan bisa mengambil solusi terhadap masalah yang dikasih oleh klien. Gitu. Makanya kalau memang law firm-nya khusus di bidang itu, sebisa mungkin kalian juga get the sense of it. Di luar dari yang tadi wajib yang saya sebutin sebelumnya. Terus kedua, masalah skill. Mungkin ini nggak applicable di semua law firm, tapi kalau di kantor saya gitu ya, terutama English is important ya. Maksudnya saya daily kasih advice ke klien ataupun telepon dengan klien itu udah pasti pakai bahasa Inggris. Karena either memang klien saya bule atau maksudnya dari luar negeri lah, dari Singapura, misalnya dari Hong Kong atau dari Amerika gitu. Atau mungkin juga klien saya orang Indonesia nih, tapi dia tuh sebenarnya cuman satellite atau misalnya cabang dari kantor pusat yang ada di luar negeri gitu. Jadi ketika call mungkin ada pihak dari head office yang mau ikut dan kita tetap harus ngobrol pakai bahasa Inggris. Walaupun kita ngomongnya sama orang Indonesia nih, misalnya deal-dealannya sama orang Indonesia, tapi ternyata ketika kita nanti bikin advice gitu, tetap harus pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena ketika kita bikin advice itu nggak cuma dia mungkin yang baca, tapi orang-orang lain, bos-bosnya dia juga mungkin baca. Makanya English is a must gitu. Walaupun saya juga nggak bisa bilang kalau Inggris saya bagus ya, tapi at least readable lah. At this point mungkin itu dulu kali ya. Next mungkin skill dari lawyer itu perseverance dan tentunya tahan banting ya. Kenapa? Karena lawyer itu kerjanya long hours. Lawyering is a marathon. Jadi kalau misalnya saya mau bilang, mungkin kalian paling cepat pulang jam 8 malam gitu tiap hari. It's not sugarcoating, itu emang benar. Gitu. Kalau misalnya kalian pengen kerjain law firm, kerja di kantor law firm seperti kantor saya, udah pasti itu nggak bisa dihilangin gitu loh. Bahkan ketika misalnya kita mau closing transaction atau misalnya kita lagi ada pleadings untuk arbitrase, untuk litigasi besoknya atau harus disubmit misalnya 2 hari lagi gitu. Mungkin kadang-kadang kita nggak tidur dan memang kita dibutuhkan untuk kerja tetap prima gitu. Makanya physical presence atau bisa dibilang tahan bantingnya itu harus ada juga. Itu dan yang pasti kalau menurut saya semua fresh graduate ya terutama harus bisa listen and deliver lah. Harus bisa mendengarkan apa yang dimau oleh senior karena tugas kalian adalah membantu seniornya. Dan kedua deliver sesuai dengan yang diminta. Gitu. Jangan sampai sebenarnya yang dimau sama seniornya adalah tolong cariin tentang pemberhentian direksi dong. Ternyata yang kalian cari adalah tentang pemberhentian sementara direksi gitu. Mirip tapi beda. Makanya kalian harus tetap listen dulu pertama, baru deliver. Gitu. Dan yang terakhir yang menurut saya ini tergantung tiap kantor biasanya kalau kantor yang lama terutama sudah 5 tahun, lebih dari 5 tahun, 10 tahun, kantor saya udah 25 tahun sekarang pasti banyak precedents lah, banyak dokumen-dokumen lama, dokumen-dokumen yang udah pernah dibuat oleh bos kalian sebelumnya atau udah di ACC oleh bos kalian sebelumnya gitu. Yang ada di server atau di sistem kalian. Nah, kalau saya biasanya lebih ke copy dulu, terus verify. Ada yang perlu saya update atau enggak. Kenapa? Karena kalau saya ngelakuin itu, saya bakal bisa lebih cepat kerja dan tinggal verify aja gitu loh. Bukan berarti kalian nggak riset ya, kalian tetap riset. Tapi kalian trim down the time saja. Gitu. Karena tadi saya bilang kerja long hours, demand-nya tinggi dan pressure-nya kenceng. Jadi sebisa mungkin hal-hal ini dipikirin deh. Gitu. Kalau buat ilmu dan skill ya. Itu yang pertama topiknya. Yang kedua, mungkin sebelumnya ada yang mau tanya terkait dengan basic skills ini? Kalau ada yang mau tanya mungkin boleh ya. Kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Oke, lanjut aja kali ya, Vesa ya. Oke, ya,
Next, mungkin proses menjadi lawyer di corporate law firm ya. Prosesnya itu sebenarnya sama di semua tempat ya, udah pasti rekrutmen biasa. Tapi kalau saya ngomongin law firm terutama, kita itu biasanya ada 2 cara masuk yang paling umum gitu ya. Pertama itu internship route atau apprenticeship route, yang kedua itu lateral hire. Kalau kita ngomong yang pertama tentang internship ataupun apprentice, itu biasanya ketika kalian fresh grade atau bahkan ketika kalian belum lulus di tahun-tahun terakhir, kalian udah apply untuk jadi intern. Tapi intern di law firm itu mostly bukan intern sekali pakai ya. Kalau kalian jadi intern di law firm itu, kalian di-expect untuk bersaing untuk diangkat menjadi associates. Jadi bukan cuman, oh lagi kosong nih intern, kita tarik deh. Nggak gitu. Tapi kalian masuk, terus kalian akan di-expect untuk, kalau misalnya oke, akan dinaikin. Kalau nggak, law firm nggak akan hire intern sama sekali bahkan. Itu. Nah, jalur intern ini jalur yang paling sering dipakai orang-orang, makanya kalau kalian lihat banyak yang ngejar internship di law firm bahkan sebelum lulus. Karena tujuannya ini, once sudah lulus, nanti mereka bisa langsung kerja di law firm itu. Gitu. Kalau di kantor saya contohnya itu, internship itu lama ya, bisa 3-6 bulan, bahkan di era COVID kayak gini, kadang bisa sampai 9 bulan gitu ya. Tapi setelah itu, kalian diangkat jadi legal assistant atau bisa dibilang assistant lawyer lah, sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun itu kalian akan di rolling di tim-tim di practice group yang ada di kantor. Kalau kantor kayak saya memang ada banyak practice group-nya, practice group besar gitu ya. Jadi kalian akan di rolling 3 bulan gitu. Setelah itu kalau memang kalian dianggap layak dan ada partner yang memang ngerasa kalian cocok di timnya, kalian akan diangkat jadi junior lawyers atau junior associate kita biasa sebutnya. Junior associate nih biasanya mungkin sekitar 2 tahun lah baru kalian diangkat jadi mid level. Nah, setelah mid level untuk naik ke level senior di semua law firm pasti mereka ngelihat dari skill, nggak cuman dari oh ini udah lama nih kita urut kacang nih, sini belum naik, sini udah naik gitu loh. Nggak kayak gitu. Tapi kalian udah bisa ngelit tim apa enggak? Kalian udah bisa jadi key client contact apa enggak? Kalian udah confident kalau misalnya dia dealing langsung sama kalian apa enggak? Itu bedanya senior lawyer dengan mid level ataupun junior lawyer. Makanya butuh skill dan experience yang memang mumpuni lah, bisa dibilang. Itu jalur pertama tadi, jalur internship ya. Terus yang kedua adalah jalur lateral. Jalur lateral ini ya bisa dibilang kalian pindah kantor lah ke law firm. Jadi kalian tuh masuk law firm itu, pertama saya bisa bilang masuk law firm itu nggak gampang. Susah banget. Saingan kalian itu ribuan dalam satu kali proses, apalagi kalau misalnya kayak saya kan lulusan UI ya. Di UI itu misalnya sekarang udah ada 3 program tuh, reguler, paralel, sama kelas internasional gitu. Kayaknya di UGM juga sama ya. Kayak gitu, ada kelas internasional, ada reguler biasa gitu ya. Nah, kalau dulu mungkin orang-orang cuma saingan sama 200 orang lah. Di angkatannya dia aja, bukan di kampus luar gitu ya. Tapi sekarang satu angkatan udah 500 orang. Terus 500, kampus ada berapa yang ngeluarin lulusan hukum di Indonesia gitu kan. Banyak banget gitu. Walaupun mungkin jobnya banyak, tapi ya lulusannya juga banyak gitu. In particular kalau kita ngomongin corporate law firm itu kebanyakan adanya di Jakarta ya. Di pusat kota Jakarta yang memang mungkin transaksinya juga banyak dilakukan di Jakarta. Jadi nggak banyak corporate law firm mungkin yang kalian kenal namanya beneran ring a bell cuma 10 gitu kali ya, 20 gitu loh. Kamu bayangin sekitar berapa ribu orang tadi pengen masuk ke tempat yang sama gitu. Itu susah masuk law firm. Makanya kadang-kadang ada orang yang take the second option, yaitu lateral. Lateral ini ketika kalian udah punya experience, kalian pindah ke law firm yang lebih sesuai dengan yang kalian mau lah, ibarat kata gitu. Biasanya kalau lateral hire ini, yang paling dipertimbangkan itu, ini beda-beda ya, tiap law firm, cuma in general aja yang saya tahu. Gitu ya. Itu yang pertama udah pasti specific skills. Karena kalian misalnya udah 5 tahun pengalaman nih, biasanya ditulis tuh di dalam announcement-nya, kita butuh 3 tahun pengalaman mengurus bidang M&A, merger and acquisition, mengurus bidang capital market gitu. Berarti dia butuh 3 tahun, terus habis itu dia butuh specific skills tadi, M&A atau litigasi atau apapun itulah. Itu specific skills ya. Jadi ketika kalian masuk, kalian di-expect udah, oh dia harusnya udah ngerti nih cara untuk bersidang, dia harusnya udah ngerti nih cara untuk membuat gugatan kalau emang lowongannya litigasi misalnya gitu. Terus yang kedua yang biasa juga jadi pertimbangan banget adalah sertifikasi. Misalnya advokat, konsultan haki, kurator gitu. Tadi saya bilang, ada law firm yang khusus kepailitan.
dia maunya yang masuk ya kalau bisa kurator dong, karena kan emang kita ngerjainnya banyak kan PKPU ataupun kepailitan gitu. Kalau nggak kayak gitu, nggak sesuai dengan kapasitas yang dituju di dalam vacancy tadi. Kalau advokat misalnya, kalau advokat kan kita baru bisa umur 25 tahun ya, paling cepat gitu. Karena paling cepat umur 25 tahun, otomatis kalau misalnya kita dari lulus sudah langsung kerja, ini assuming lulusnya tepat waktu, misalnya 4 tahun gitu. Karena kan at least sudah 4 tahun pengalaman kerja tuh. Berarti udah nggak mungkin kalian masuk jadi lateral ketika kalian baru 1 tahun kerja. Gitu. Karena tadi requirement udah punya kartu pradi atau kartu advokat. Gitu. Konsultan haki juga sama. Kantor saya punya satu practice group yang memang khusus buat ngerjain IP atau haki lah. Nah, semuanya itu pasti kan harus bisa represent klien di ini kan, di Kemenkumham kan, untuk proses hakinya kan. Nah, itu kan mereka butuh sertifikasi konsultan haki untuk hal seperti itu gitu. Makanya yang kayak gini jadi pertimbangan banget ketika kalian mau lateral hire, terutama mau masuk ke kantor yang mungkin lebih besar gitu loh. Be spesifik lah intinya gitu. Itu next cara untuk pilih law firm. Cara untuk pilih law firm ini nggak bisa disederhanakan sih. Tapi yang pasti saya pasti balikin ke orang-orangnya masing-masing, balikin ke fresh grade-nya, balikin ke mahasiswanya, mereka mau jadi apa? Beneran pengen jadi lawyer atau enggak? Itu satu. Kedua, pengen jadi lawyer cuman buat stepping stone, apa emang pengen jadi lawyer? Itu yang kedua. Karena tadi saya bilang lawyering itu long hours, ini maraton, kerjanya capek, panjang, dan memang demanding. Are you ready for it? Gitu. Atau memang kalian pengen coba-coba dulu, pengen naikin. Banyak tuh, misalnya orang-orang yang masuk ke law firm pengen naikin harga aja gitu loh. Karena katanya kalau misalnya lulus dari law firm, terpindah ke company, gajinya beda bang. Bukan gaji level biasa lagi, legal biasa, tapi gajinya gaji law firm. Karena dianggap udah ngerjain hours-nya lebih banyak. Maybe true, maybe not, tapi kita nggak tahu gitu. Makanya itu harus dipikirin juga. Kalau menurut saya yang pertama adalah kalian harus tahu interest pastinya. Tadi saya bilang different law firm have different culture, punya budaya masing-masing, punya demand-nya masing-masing, punya kompleksitas case-nya masing-masing, dan punya jenjang karirnya masing-masing gitu. Kayak misalnya saya di kantor saya sebelum ini saya udah di level senior gitu. Tapi ketika saya pindah ke kantor ini saya turun level. Jadi mid level lagi. Jenjang karirnya berbeda kan soalnya kan. Yang di expect juga beda gitu. Nah, makanya kalian pikirin juga, kalian pingin berapa lama sih dan pingin kayak gimana sih nanti ketika kerja. Beda loh ketika kalian kerja jadi junior kan kalian pasti masih belum punya final say gitu loh. Tapi ketika kalian udah di level senior, mungkin kalian udah tahu nih harus ngapain, mesti ngapain, dan kalian tinggal nyuruh junior-junior kalian misalnya untuk riset, untuk translate gitu. Tapi tanggung jawab terbesar ada di kalian. Kalau ada apa-apa mungkin kalian yang akan ditanyain duluan gitu loh. Beda gitu. Makanya kalau misalnya kalian pindah, pikirin juga masalah kayak gitu tadi. Mau nggak ya saya turun lagi? Mau nggak ya saya kerjain hal-hal yang udah pernah saya kerjain dulu dan saya udah naik kelas ibarat kata gitu. Saya ulang lagi gitu loh. Itu kalian coba untuk pikirin. Kedua, mungkin know your boss ya. Tadi pertama know your interest, yang kedua know your boss lah. Kalian harus tahu kalian mau kerja sama siapa. Gitu. Kayak mungkin kalian sering lihat law firm yang bos-bosnya sering muncul di koran-koran, sering muncul di TV gitu ya, yang memang sering ngurusin artis misalnya. Kalau emang kalian ingin fokus di bidang kayak gitu, ya berarti kalian tahu harus cari bos yang seperti apa dan siapa bosnya. Sama kalau misalnya kalian mau jadi corporate law firm gitu. Mungkin kalau corporate lawyer nggak se-expose itu di majalah pop ya. Tapi mungkin kalian bisa lihat di publikasi-publikasi internasional kayak misalnya Legal 500, terus Asia Law, terus apa lagi ya, Business Internationals, yang kayak gitu-gitu, kalian kelihatan tuh, oh leaders in the field siapa nih? Saya pengen belajar dari dia biar saya jago di bidang ini. Karena setiap bidang beda-beda yang jago pasti. Gitu. Dan saya perlu tekankan kalau kalian masih di 5 tahun awal lah mungkin ya, make sure kalian cari mentor lah. Make sure cari orang yang memang bisa nge-boost karir kalian in a long term dari segi culture kerja, dari segi apa ya saya nyebutnya tuh ethics, bukan ethics ya, lebih ke
pokoknya standarnya kalian maunya semana gitu. Kalau kalian pingin standar yang biasa-biasa aja ya kalian nggak perlu cari mentor yang terlalu berat juga karena kan demand-nya juga tinggi. Tapi kalau kalian pingin jadi yang super gitu ya, yang oke banget, ya mungkin kalian harus belajar dari yang memang oke banget juga mentornya gitu. Dan terakhir kalau cara milih law firm mungkin I can stress enough being pragmatic ya. Jadi pragmatis lah. Tadi saya bilang sayang kalian banyak, momentumnya juga nggak banyak gitu ya. Recruitment law firm itu nggak sering gitu ya. Jadi kalian lihat momentumnya, misalnya sekarang lagi law firm yang lagi buka law firm A, law firm B yang kalian mau nggak buka gitu. Tapi kalian harus kerja, ya mungkin kalian memang harus konten untuk yaudah saya masuk law firm A dulu deh, nggak ke law firm B dulu. Gitu. Kenapa? Karena tadi saya udah bilang ya, masuk ke industrinya itu susah. Make sure kalian masuk ke industrinya dulu. Kalau misalnya kalian udah masuk ke industri, percaya sama saya, di kalangan kalian, mungkin nama kalian udah dikenal juga nanti. Gitu loh. Karena industrinya kecil, tapi peminatnya banyak. Untuk udah masuk, ya orang-orangnya pasti tahu lagi, oh dia lagi nih. Kita transaksi sama siapa hari ini? Sama si Pak A. Oh, sama Pak A lagi nih. Gitu. Nah, Pak A pasti tahu kita juga kan. Jadi itu yang perlu kalian cari. Make sure you enter the industry lah. Tapi kalau misalnya kalian belum masuk ke industrinya, orang nggak akan tahu kalian juga. Makanya lihat momentum, lihat keadaan. Kira-kira sekarang yang buka siapa ya? Kira-kira yang buka itu butuh skill apa ya? Saya masuk dulu deh yang penting. Gitu. Next, mungkin job desk ya. Kalau job desk sih, ya standar ya kalau lawyer. Pertama tergantung jenis pekerjaannya. Yang kedua, mungkin lebih ke basic works itu udah pasti pertama research, terus drafting itu udah pasti, lalu translate itu udah pasti, terus attend meeting itu udah pasti. Tapi attend meeting kalian jadi yang ngomong atau yang nulis itu beda cerita ya. Mungkin kalau masih junior kalian nulis dulu, nyatet minutes gitu, nyatet berita acara. Tapi nanti kalau udah makin senior mungkin kalian udah jadi yang ngomong gitu, yang dealing langsung ke klien. Tapi kalau misalnya type of works-nya itu tergantung dari jenis pekerjaan. Kayak misalnya saya kan di corporate litigation ya. Saya banyak kerjaan saya tuh paling banyak tuh advisory atau kasih advice ke klien lah, bikin email, bikin memorandum gitu. Terus yang saya sering kerjakan juga preparing court documents, bikin pleadings di arbitrase gitu. Drafting agreement juga saya bukan beberapa kali cukup sering gitu ya. Termasuk settlement agreement perjanjian perdamaian gitu. Kalau misalnya kalian ada dispute, lalu negosiasi udah pasti, dan yang terakhir physical court hearing, datang sidang, ngomong di depan hakim, ngomong di depan arbiter juga penting kalau di bidang saya gitu ya. Itu kalau job desk. Lalu mungkin tantangan dulu kali ya. Kalau tantangan kerja di kantor corporate law firm kayak saya gitu, yang paling pertama pastinya waktu ya. Kalian mungkin gak punya banyak waktu untuk ketemu sama keluarga, ketemu sama pacar kalian, ketemu sama istri, suami gitu. Susah. Karena memang kerjanya juga panjang, dan yang kedua stressful, dan yang ketiga kerjanya susah kadang-kadang kayak bukan kerjaan yang kalian mungkin bisa buka dari KUH Perdata, dari undang-undang, ketemu gitu jawabannya, nggak kayak gitu. Banyak kerjaan yang klien datang ke kalian pakai pertanyaan dari segi common law, atau misalnya dari segi hukum Brazil gitu. Terus kalian harus translate itu dari hukum Indonesia. Kalau di Indonesia padanannya apa ya? Bisa masuk nggak ya? Gitu. Terus kalian harus bisa ngemas itu dalam bentuk advice ke klien yang simple tapi kalian langsung ngerti. Itu skillnya susah. Saya pun sampai sekarang masih struggling terkait hal ini. Gitu. Lalu yang kedua, difficult boss atau coworker. Maksudnya banyak bos yang kalian temuin mungkin nggak seideal yang kalian lihat di TV-TV atau lihat di publikasi-publikasi ya. Mereka bisa excel sekeren itu, sejago itu, dapat award macam-macam karena di balik layarnya mereka punya standar yang tinggi banget. Kalau mereka punya standar yang tinggi banget, mereka harus turunin itu ke juniornya juga. Kalian sebagai juniornya, atau saya nih sebagai asosiatnya harus bisa untuk keep up with the standard juga. Kalau enggak ya saya habis dimarahin kayak gitu. Itulah maksudnya kayak that's the dark side of working in a law firm lah. Lalu coworker juga sama ya.
mungkin kalian pernah dengar kalimat ada rekan yang saling sikut-sikutan, misalnya di beberapa kantor mungkin ada kayak gitu ya, terutama tadi saya bilang persaingannya ketat, untuk naik level mungkin susah, dan kantornya nggak banyak yang ngerjain kayak gini. Terutama orang-orang yang memang udah di top of the game lah. Jadi kalau misalnya kalian di corporate law firm itu, kalian akan kenal namanya boutique law firm sama top tier law firm. Top tier law firm itu nggak banyak, cuma 3-4 law firm lah. Nah, kalau kalian udah nyampe ke top tier law firm ini, semua orang pengen kesini kayak gitu. Jadi how can you survive in this kind of circumstances itu mungkin agak sulit. Tapi bisa jadi mungkin juga kalian yang emang gak cocok sama etos kerjanya gitu, karena terlalu berat gitu. Tapi tadi pasti ada aja orang yang ingin mereka excel, dan mereka untuk excel harus ikut kalian. Kalian harus siap terkait hal-hal seperti ini ketika kalian masuk kerja nantinya. Dan ini di semua tempat ya, nggak cuma di law firm tentunya. Terakhir mungkin difficult client ya. Ada klien-klien yang rese banget, yang misalnya kalau saya pernah klien yang, oh saya mau meeting sama BOD ini jam 6 sore, tolong ya kasih ke saya advice cepat jam 5 kumpulin gitu. Tapi dia email kita jam 3 sore gitu misalnya. Kan cuma punya waktu 2 jam untuk ngelakuin ini. Kan kadang-kadang nggak make sense, tapi kalian sebisa mungkin harus entertain maunya klien. Itu yang sulit sebenarnya, karena kita kan law firm terutama itu kan bergerak di bidang jasa ya. Kalau kalian bergerak di bidang jasa, kalian harus entertain maunya klien kalian, customer kalian. Kalau enggak, kalian nggak dipercaya. Makanya you serve the client, bukan kalian punya A, ya kalian harus ikutin, nggak bisa kayak gitu. Gitu. Itu terkait dengan lawyering dari saya. Satu hal tambahan mungkin tentang CV ini, tadi ada permintaan juga dari Pesa di core-nya tentang CV. Kalau CV saya satu mungkin yang paling penting adalah saya mau bilang internship itu jauh lebih seksi dibanding pengalaman kepanitiaan kalian di kampus lah, apapun itu. Kalau kalian pernah internship, kalian pasti at least dianggap pernah tahu, oh cara kerja tuh kayak gini, metode kerja kayak gini, hal yang di-expect ketika kalian kerja kayak gini. Jadi mungkin starting point kalian lebih cepat dibanding teman-teman yang lain, lebih tinggi lah. Terus kedua, GPA atau IP ya. IP itu banyak law firm yang udah nggak terlalu mentingin IP, karena menurut mereka IP itu kayak ya udahlah, ini cuma di atas kertas saja. Tapi di beberapa law firm juga menganggap IP itu penting untuk nunjukin bukan masalah kalian pinter atau nggak pinter, tapi kalian diligent atau nggak diligent. Karena dianggap kalau misalnya IP kalian lebih tinggi, mungkin kalian berarti belajar banget nih. Kalau kalian belajar banget, berarti kalian diligent. Dan diligence itu dibutuhin banget ketika kalian kerja sebagai lawyer gitu. Terus yang kedua, yang ketiga tadi ya, yang ketiga mungkin foto. Banyak yang bilang foto itu udah nggak penting lagi di CV. Benar, kalau kalian di Europe, kalau kalian di US, kayak nggak penting banget tuh foto. Tapi kalau di Indonesia masih cukup banyak kantor-kantor yang kayak pentingin foto juga gitu loh. They need to know the appearance kadang-kadang. Kenapa? Karena tadi kita itu bergerak di sektor jasa, dan bukan presence ya, apa ya bahasanya, presentation itu penting untuk convince klien. Makanya mungkin kalian nggak harus cantik, kalian nggak harus ganteng gitu, tapi you have to be presentable. Kalian harus bisa dianggap, oh ini orang memang meyakinkan nih gitu, karena kalian butuh kepercayaan itu dari klien. Dan mungkin kalau di law firm masih ada juga yang lihat seperti itu ya, karena kan kalian harus ketemu klien juga, convince the klien juga gitu. Ingat, bukan berarti kalian harus cantik, tapi be presentable, itu aja. Terus yang terakhir, kalau untuk CV, keep it short and simple lah, jangan bikin CV panjang-panjang. Kalau bisa 1 halaman, ya kalau mungkin agak panjang dikit, ya 2 halaman lah, jangan lebih, karena yang diperiksa tuh bukan CV kalian doang. Saya pernah jadi rekrutmen komite, dan saya selalu red flag orang-orang yang nulis CV kebanyakan, karena pertama saya anggap dia nggak bisa untuk prioritizing mana yang menurut mereka penting. Mereka nggak tahu kira-kira mana yang relevan dan bisa dipresent ke saya. Dan yang kedua, saya nggak punya cukup banyak waktu untuk terlalu banyak ngecekin CV orang. Gitu. Mungkin itu kali ya Vesta dari saya. Kalau memang ada pertanyaan, by all means, silakan. Thank you. Oke, terima kasih banyak ya, Yaser. Tadi menarik sekali yang sudah disampaikan sama Mas Yaser ini. Saya sih ada 2 poin yang benar-benar menarik. Yang pertama itu tentang listen and deliver. Kayak kita kan biasanya itu
ngiranya kalau jadi lawyer harus pinter ngomong segala macam, tapi ternyata listen itu juga penting gitu loh. Terutama kalau kita masih jadi junior associate gitu ya, harus bisa mau mendengarkan partner atau senior associate-nya juga. Kemudian yang kedua, kita perlu juga gigih karena memang pekerjaannya itu sangat long hours, terus juga sangat-sangat stressful gitu ya. Buat teman-teman yang mau ada pertanyaan, silahkan bisa pakai fitur raise hand atau kalian bisa tulis di chat box, nanti bisa saya bantu buat bacakan. Nah, ini ada pertanyaan pertama di chat box, saya coba bacakan ya. Buat Mas Yasser, izin bertanya, apakah yang sudah lulus S1 yang akan magang di law firm harus PKPA dahulu? Apa bisa sembari jalan? Terima kasih. Mungkin saya bisa ngomong ini dari saya kali ya, dari pengalaman saya kali ya. Kalau untuk corporate law firm terutama kecuali corporate litigation ya, mungkin PKPA dan advokat itu nggak segitunya lah. Kenapa? Karena kan kalian nggak harus sidang. Gitu. Jadi jarang banget law firm yang mensyaratkan untuk magang kita harus PKPA dulu, jarang. Tapi biasanya itu jadi syarat untuk kalian mungkin naik jabatan. Karena ketika kalian harus take a lead, jadi gini loh, prinsip dasarnya gini, ketika kalian buka undang-undang advokat itu satu-satunya yang bisa memberikan advice hukum. Kalau kalian ngomongin advice hukum, berarti kan apapun yang kalian email ke klien itu by law sebenarnya harusnya keluar dari advokat. Gitu. Kalau misalnya kalian belum advokat, sebenarnya kalian masih belum punya kualifikasi yang cukup untuk kasih advice ke klien. Makanya kalau junior mungkin masih oke nih, karena jarang junior yang boleh kirim email ke klien. Tapi once kalian udah jadi mid-level gitu misalnya, mid-level associate, kalian udah bakal sering berhubungan langsung sama klien dan sering kirim-kirim email gitu. Itulah kenapa jadi penting untuk kalian punya kualifikasi sebagai advokat gitu. Dan satu lagi, kalau misalnya kita punya calon klien tuh misalnya BUMN, ini yang paling sering ya, BUMN itu mereka biasanya open tender nih, open tender wajib, kalau enggak mereka bisa kena BPK atau KPK. Nah, untuk open tender itu biasanya mereka mensyaratkan kualifikasi tahun experience dari staff advokat. Jadi kalau misalnya kalian belum jadi advokat, law firm kalian nggak bisa masukin nama kalian ke proposal. Dan itu bakal jadi disadvantage buat kantor kalian kan. Berarti kan nggak bisa masukin semua anggota timnya. Gitu. Makanya kalau untuk level junior kayaknya jarang. Tapi kalau saya sih saranin ketika kalian lulus, ada kesempatan PKP langsung ambil aja. Ada kantor juga yang bisa ngasih reimbursement buat PKPA ini. Beda-beda tapi ya, ada kantor yang ngasih, ada kantor yang enggak. Jadi kalau misalnya kalian udah masuk, terus kalian baru PKPA gitu ya, kalian bisa kasih kwitansinya ke law firm buat diganti. Gitu. Jadi kan lebih enak kan, karena nggak keluar uang buat PKP. Kan lumayan mahal ya. Nggak tahu PKP sekarang berapa. Kayaknya dulu saya sekitar 5 juta ya, kalau nggak salah ya. Belum tes advokatnya, belum sumpah advokatnya. Itu kan lumayan costly ya, whole proses. Jadi lebih enak kalau misalnya bisa di-reimburse oleh kantor. Gitu mungkin, kalau menjawab. Oke, siap. Pertanyaan kedua nih untuk Yasser ya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara melamar ke law firm untuk yang sebelumnya bekerja di startup company? Apakah harus menunggu rekrutmennya buka terlebih dahulu, atau kita bisa approach law firm tersebut? Basically sih sebenarnya ground rules-nya tetap bukannya. Kalau ada rekrutmen lebih baik, karena berarti mereka mau lagi cari orang ya. Tapi ada juga law firm yang memang carinya tuh bukan kayak gitu, mereka carinya talent. Jadi memang kalau ada orang yang bagus, terus lagi available dan lagi cari, bukan lagi cari ya, lagi nyari kerja gitu ibarat kata, mereka pasti akan jauh lebih open untuk narik atau mulai prosesnya, mulai tesnya, interviewnya, proses IUEO-nya lah. Gitu. Nah kalau saya sih saranin kalian harus bisa spesifik gitu loh. Spesifik itu by means kalian tahu nih, misalnya di HHP gitu, di kantor saya, oh kalau yang ngerjain capital market nama partnernya si A nih, berarti saya harus bisa untuk konteks si A, bukan konteks si A ya, make sure nama saya ketahuan sama si A. Caranya gimana kita nggak tahu. Apakah kalian punya emailnya, kalian email CV kalian langsung ke dia, apakah kalian kontak dia via LinkedIn, ini balik lagi ya, tergantung sopan nggak sopannya. Nah, saya nggak bisa bilang itu benar ataupun itu salah gitu. Tapi make sure kalian bisa marketing diri kalian sendiri. Karena menurut saya
kerja di sektor jasa itu lebih ke marketing yourself ya. Kayak misalnya kalian ikut-ikut webinar yang ada pembicaranya dia, terus abis itu kalian nanya di sana, otomatis kan kayak pembicara kayak, oh si ini yang kemarin nanya di sana kan. Ntar ketika kalian kirim email ke si partnernya gitu, kalian bisa bilang kalau misalnya, halo Pak, kita mungkin pernah ketemu kemarin ya Pak di webinar ini gitu. Saya ingin apply buat kerja AIWO gitu misalnya. Maksudnya kan lebih enak untuk nge-bridge-nya gitu loh. Dibanding kalau kalian tiba-tiba kenalin diri kayak by way of introduction, nama saya Yaser gitu. Saya mau masuk dong gitu. Ya nggak apa-apa sih, nggak salah. Tapi kan jauh lebih personal dan lebih intimate kalau misalnya kalian bisa tweak itu sesuai dengan orang yang kalian tuju law firm-nya. Gitu. Oke, buat teman-teman ada lagi mungkin yang mau tanya bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chatnya. Mungkin sebelum nunggu teman-teman, aku ada pertanyaan nih, Share. Kayak sebenarnya itu kan kayak habis CV kita di screening, sebelum interview itu kan ada kayak written test-nya gitu ya. Itu kayak biasanya apa aja sih soal-soal yang dikeluarkan gitu. Mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu gitu, karena kan itu juga perlu menunjukkan ilmu-ilmu yang penting gitu. Kalau masalah soal written test itu, pertama setiap kantor beda-beda, dan kedua tergantung grade kalian ketika kalian apply. Kalau misalnya kalian apply-nya masih fresh grade gitu ya, otomatis pasti pertanyaannya lebih general tuh. Kayak tadi kan saya sebutin tuh materi-materi wajib yang kalian harus bisa. Nah, kalian bisa ambil kesimpulan dari situ lah, kira-kira soalnya terkait apa gitu. Mostly ya. Saya nggak bisa ngomong soalnya A, soalnya B, karena beda-beda tiap kantor. Tapi pasti terkait dengan hukum di bidang itu, kalau di corporate law firm. Tapi kalau misalnya kalian masuknya lateral, tergantung spesifik expertise kalian juga. Kayak misalnya saya corporate litigation, saya masuk ke kantor saya sekarang terkait corporate litigation, otomatis yang mereka ingin tahu dari saya adalah skill saya dibilang corporate litigation. Gitu. Kayak caranya gimana beda-beda. Jadi gini ya, ada kantor yang ngasih kalian pertanyaan itu beneran kayak kuesioner. Kayak kalian ngambil tes essay lah ketika kalian kuliah gitu ya. Pertanyaan nomor 1, sebutkan apa itu metadata. Pertanyaan nomor 2, sebutkan apa itu tindak pidana, apa itu culpa gitu misalnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian di law firm lain gitu, ada yang pertanyaannya tuh nggak ada gitu loh. Jadi kalian cuma dikasih cerita sama law firm-nya, dikasih narasi gitu doang, kasus posisi, nggak ada pertanyaannya. Pertanyaan cuma 1, coba berikan advis hukum kalian. Itu beneran jauh lebih susah dibanding kalau kalian di spell out tadi pertanyaannya kayak tadi, karena kalian nggak tahu sebenarnya yang dimauin itu apa, dan kalian nggak tahu sebenarnya missing link-nya itu di mana. Di situ kalian harus di situ kalian dilatih critical thinking kalian. Nah, law firm yang lebih apa ya, lebih spesifik gitu ya, mungkin banyak kan ngerjainnya kayak gini, yang soal-soal yang kedua tadi, karena jauh lebih sulit kan. Dan kalau kalian makin tinggi levelnya, pertanyaannya udah pasti kayak gini lah, mostly. Nggak bakal tuh pertanyaan cuma Q&A 1, 2, 3 gitu dong lah, jarang. Kalau kalian masih junior, masih banyak yang kayak gitu. Gitu. Oke, karena emang waktunya udah terbatas, mungkin satu pertanyaan terakhir ya buat Yaser. Kak ingin bertanya, bagaimana cara mengikuti PKPA tetapi tetap terhalang oleh dana? Apakah biasanya ada beasiswa atau donatur untuk melakukan untuk mengikuti PKPA? Kalau saya nggak kurang tahu ya kalau masalah donasi ya. Tapi yang pasti kalau kalian tadi saya bilang kerja di law firm, banyak law firm yang akan membiayai kalian untuk ikut PKPA. Itu hampir di semua law firm kayak gitu sih. Tapi kalau donasi ataupun beasiswa saya nggak yakin sih. Tapi beberapa ikatan alumni sih ada juga yang kayak gitu ya. Maksudnya misalnya ikatan alumni fakultas hukum mana gitu, biasanya mereka punya tuh pool khusus buat beasiswa. Walaupun saya nggak tahu apakah beasiswanya juga kena di PKPA ya. Biasanya kan itu lebih ke beasiswa yang lebih wajib, kayak misalnya sarjana atau misalnya uang kuliah semesteran gitu. Tapi kalau untuk PKPA mungkin nggak banyak ya. Ini lebih di law firm-nya sendiri. Kalian masuk dulu deh ke law firm-nya. Setelah kalian masuk, kalian tanya, kira-kira kalau saya mau PKPA, saya dibayarin nggak? Biasanya sih dibayarin. Tapi ada juga yang enggak. Saya tahu law firm-nya enggak, tapi ya banyakan dibayarin lah. Gitu. Oke, siap. Berarti caranya mungkin pakai reimbursement itu tadi ya, masuk dulu ke law firm ya gitu ya, Yaser ya. Itu aja mungkin dari Mas Yaser ya. Kita akan lanjut ke pembicara kedua. Yaser, mungkin
tadi mau izin live dulu atau masih tetap lanjut? Mungkin saya harus live dulu nih, makanya mungkin saya nggak bisa ikut lanjut, saya ada agenda lain. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun apapun, bisa mungkin chat LinkedIn saya kali ya, lebih gampang kali ya. Bisa cek nama saya aja, nama saya sesuai dengan yang ada di Zoom ini. Mungkin kalau keluar, bisa di-chat aja kalau ada pertanyaan apapun itu. Saya approachable dari sana kok. Thank you semuanya, semoga sukses dan cepat dapat kerja, kalau yang belum dapat kerja. Thank you. Oke, terima kasih banyak ya, saya sukses selalu, salam sehat. Yeah. Oke, teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang memang internetnya stabil bisa ikut webinar ini dengan open cam ya, supaya bisa lebih interaktif gitu. Selanjutnya kita akan lanjut kepada pembicara kedua. Ini ada Kak Rusti Margaret. Mungkin sebelum langsung ke sharingnya kita bisa lebih tahu dulu nih terkait dengan Kak Rusti. Jadi saya bacakan dulu CV-nya. Beliau lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, kemudian lanjut sebagai lawyer di kantor hukum HPS Lawyers Lawyer. Jadi saya juga tahu betul bahwa Kak Rusti ini waktu kuliah itu benar-benar aktif jadi mahasiswa berprestasi juga. Jadi kita langsung simak aja apa aja sih tips dan trik dari beliau terkait dengan bagaimana menjadi lawyer yang sukses gitu. Kepada Kak Rusti, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Tessa mungkin bisa ditampilin PPT-nya. Oke. Lami boleh minta tolong untuk share screen PPT Kak Rusti ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih dulu nih buat Tessa, buat Mas Ridwan dan tim yang sudah mengundang saya untuk diskusi ya, untuk sharing pada siang hari ini. Siang ini kita akan membahas mengenai litigation lawyer, which is itu pekerjaan saya sehari-hari. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa saya itu sekarang sebagai lawyer di salah satu law firm litigasi di Jakarta, HPS Lawyers. Langsung, next. Oke, nah kalau kita berbicara mengenai lawyering ya, lawyering di litigasi itu secara umum ruang lingkup pekerjaannya itu terbagi menjadi dua, litigasi dan non-litigasi. Jadi kalau kita litigasi lawyer, tetap juga nih kita ada handling di bidang litigasinya. Kalau di litigasi itu pada umumnya kita melakukan pendampingan klien. Kalau di pidana berarti kita dampingi dari proses penyidikan, penuntutan, sidang, sampai nanti putusan inkrah. Nah, kalau perdata sama juga kita dampingi untuk persidangannya, tapi khusus untuk perdata ini berdasarkan kode etik, setiap advokat itu diwajibkan untuk mengutamakan penyelesaian secara damai dulu ya. Kalau untuk perdata kita usahakan damai dulu. Kalau nggak bisa damai baru kita go sidang. Kemudian di non litigasi kita ada berikan konsultasi, kemudian ada pendapat hukum, dan pendapat hukum ini bisa lisan, bisa apa, tapi pada umumnya dalam bentuk legal opinion ya. Next. Oke, proses menjadi advokat. Kalau ditanya ke saya, susah nggak sih jadi advokat? Gimana sih cara proses, step-step yang harus kita lalui untuk menjadi advokat? Saya bisa jawab, itu prosesnya gampang banget ya. Kalau dari sisi administratifnya, berdasarkan undang-undang advokat tuh gampang banget. Teman-teman cukup sarjana hukum, ikut PKPA, ikut UPA, tadi udah dijelasin juga sama Mas Yaser, kemudian magang di kantor hukum minimal 2 tahun berturut-turut. Kalau dulu saya setelah lulus, saya bekerja di Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, itu punya Bapak Hotmasi Tompul. Di sana saya kerja dari 2016 sampai 2020, itu sekitar 4 tahun. Kemudian nanti setelah umur 25 tahun, kita boleh daftar untuk sumpah advokat. Gitu. Next. Nah, itu tadi syarat untuk menjadi advokat secara administratif ya, menurut undang-undang. Tapi ada yang lebih penting dibanding itu, yaitu mempersiapkan diri sebagai lawyer litigasi. Itu apa yang harus kita siapkan kalau kita kepengen jadi lawyer litigasi. Yang pertama, motivasinya dulu nih. Motivasi ataupun niatnya diluruskan dulu nih, dipastikan. Kita itu mau jadi lawyer itu tujuannya apa? Mau membantu orang, mau dapat uang, mau terkenal, kayak lawyer-lawyer yang muncul di TV, itu terserah teman-teman. Tapi saya harapkan untuk teman-teman yang ada di sini, saya berharap kalau kalian kepengen jadi lawyer, itu tujuan utamanya adalah untuk memberikan bantuan hukum ya, memberikan bantuan hukum ke klien, membantu klien yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Jadi jangan sekedar untuk mencari uang ya. Kalau mau cari uang sebenarnya ya boleh-boleh aja gitu.
Kalau kita mau jadi kaya itu kan bukan kriminal ya, bukan tindak pidana mau jadi kaya gitu. Tapi tujuannya jangan itu. Karena apa? Kalau teman-teman jadi lawyer itu niatnya mau jadi kaya, nanti dalam perjalanannya teman-teman itu akan melakukan segala cara, baik itu yang bertentangan dengan hukum atau tidak. Yang penting teman-teman tercapai goalnya untuk mencari uang dari klien gitu. Teman-teman akan bayar sana sini dan itu kan akan merusak citra dari lawyer itu sendiri. Padahal kan lawyer itu sebenarnya profesi yang mulia ya, disebut dengan officium nobile. Dan kalau teman-teman udah menjalankan profesi dengan baik, percayalah nanti rezeki itu akan mengikuti ya. Jadi tujuan utamanya jadi lawyer itu adalah untuk membantu gitu. Kemudian ilmu hukum tadi udah jelasin juga sama Mas Yasser, apa itu ilmu hukum yang harus kita butuhkan. Kalau kita berbicara mengenai litigasi lawyer, litigation berarti kita hukum acara, tapi formil dan material itu tetap harus imbang ya. Gitu. Makanya untuk teman-teman yang masih kuliah, saya sarankan cari ilmu sebanyak-banyaknya, kuasai teori, kuasai asas-asas, gitu. Karena itu nanti akan menjadi investasi teman-teman untuk berpraktek sebagai lawyer litigasi. Kemudian skill apa aja yang dibutuhkan. Komunikasi pertama, ini butuh karena sebagai lawyer litigasi itu kita banyak bicara ya. Kita bicara di pengadilan, di court, kita bicara di depan hakim, di depan jaksa gitu. Dan kalau kita bersidang itu nggak boleh salah ngomong gitu. Jadi kita harus berani bicara dan tepat bicara. Begitu juga kalau kita mau koordinasi dengan penyidik, dengan jasa jaksa, itu kita butuh kemampuan komunikasi yang baik ya. Begitu juga dengan klien, kita kan komunikasi dengan klien. Bagaimana komunikasi yang baik dengan klien? Prinsipnya apa yang kita sampaikan ke klien itu harus mudah dimengerti, gitu. Dan ini tergantung kondisi kliennya juga. Kita harus lihat-lihat nih, kita lagi kasih advice ke klien yang mana. Kayak dulu saya waktu kerja di LBH Mawar Saron, kecenderungan klien saya itu kan middle down ya, dia pendidikannya kurang, pengetahuan hukumnya kurang. Saya nggak mungkin dan saya nggak boleh kasih advice yang menggunakan term-term yang mereka sulit mengerti. Saya menggunakan bahasa-bahasa Belanda, contohnya istilah-istilah hukum, jangan gitu. Lihat dulu nih kondisi kliennya bagaimana gitu. Buat teman-teman yang masih kuliah untuk mengembangkan skill komunikasi, mungkin bisa ikut lomba debat ya, gitu, dan lain semacamnya. Kemudian skill menulis, ini juga sangat penting karena sebagai lawyer litigasi, kita drafting dokumen dari, misalnya di persidangan, perkara perdata, kita ada bikin gugatan, jawaban, kesimpulan, dan lain semacamnya. Jadi kita butuh kemampuan menulis. Dan kemampuan menulis ini juga bisa kita gunakan sebagai sarana untuk untuk promosi lah gitu, untuk promosi. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa menulis artikel, bikin jurnal, penelitian, dan lain semacamnya. Saya itu dari 2016 aktif sebagai kontributor di hukum online. Nah, melalui tulisan-tulisan saya itu banyak mahasiswa ataupun ada aja klien yang menghubungi saya setelah membaca tulisan saya. Gitu. Nah, buat teman-teman yang kuliah, kalian boleh deh ikut lomba drafting, kemudian bikin penelitian. Itu kayak Vesa itu saya tahu dia banyak bikin tulisan gitu. Kemudian skill-nya yang lain adalah analisis dan logika. Yes, sebagai lawyer kita harus bisa berpikir cepat, tajam, dan mampu memberikan solusi yang terbaik ke klien. Kemudian ada networking. Ini juga sangat penting. Networking ini sedini mungkin kalian harus sudah bangun ya. Bagaimana caranya? Bergaul dengan siapa aja gitu. Selalu kalian tanamkan di pikiran kalian bahwa semua orang itu potensial menjadi klien ya. Semua orang yang kalian temui potensial untuk menjadi klien. Dan semua lawyer yang kalian temui potensial untuk menjadi partner. Partner yang bagaimana? Contohnya nih, dalam perkara-perkara besar, klien itu maunya dia pakai 2 law firm, bahkan lebih gitu. Kan dia punya uang untuk bayar gitu kan. Dia maunya punya banyak lawyer yang bisa memberikan dia advice. Kalau kalian punya banyak kenalan, misalnya law firm saya ditunjuk sebagai kuasa hukum dari salah satu terpidana koruptor. Dia mau pakai 2 law firm, maka saya akan mengajak rekan saya yang lain yang saya kenal baik untuk kita join gitu, menghandle perkara ini. Nah, disitulah kalian butuh harus betul-betul bangun networking kalian ya. Gitu. Kuncinya adalah berbuat baik ke semua orang gitu. Nggak cuma ke lawyer aja, ke semua orang yang kalian temui di pengadilan, kalau ada yang nanya itu kalian jawab aja gitu, karena dia potensial untuk menjadi klien keesokan hari. Gitu. Next. Nah, bagaimana memilih kantor hukum yang tepat? Kuncinya 2, know yourself dan
tahu tentang law firm-nya tadi. Tadi kan udah dibahas juga nih sama Mas Yasser. Intinya, kalau kalian mau apply, itu kalian cari tahu dulu nih, kalian ekspertisnya di bidang apa, kalian sukanya apa, ketertarikannya apa. Kalau kalian sukanya litigasi, cari law firm yang memang dia litigasi. Litigasi ini pun ada banyak spesialisasinya. Kalau kalian sukanya, tertariknya di bidang kepailitan, cari law firm yang memang dia khusus kepailitan. Kayak kantor saya korupsi gitu, tapi banyak juga perkara ditangani, tapi kurang lebih kita lebih banyak menangani korupsi gitu. Kemudian kalian harus cari tahu pola kerjanya di sana bagaimana, work life-nya di sana bagaimana. Ada kantor yang jam 5 udah boleh pulang gitu. Ada kantor yang kerjanya sampai malam. Tadi kan udah dijelasin sama Mas Yasser. Ya kalian sesuaikan aja gitu. Kemudian bagaimana idealisme kalian? Cari law firm yang kalau kalian bekerja itu tidak boleh mengganggu idealisme kalian. Menurut saya itu penting ya, gitu. Kalau misalnya nanti kalian bekerja di satu kantor, kalian disuruh untuk melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan idealisme kalian, menurut saya sebaiknya ya kalian tinggalin gitu. Carilah law firm lain yang memang bisa membimbing kalian untuk menjadi lawyer profesional gitu. Kemudian untuk salary-nya juga ya kalian bisa sesuaikan. Dari mana kalian bisa tahu semua tadi, itu kalian bisa balik lagi ke networking, kalian bisa tanya ke senior-senior gitu. Itu butuhnya networking. Terus kalian bisa lihat di website, di company profile-nya, kalian baca dia itu expertise-nya di bidang apa, kalau cocok silahkan apply. Kenapa kalian harus cari tahu itu semuanya? Supaya kalian nggak buang-buang waktu nih. Kalian jangan sampai masuk di law firm tapi nggak cocok sama kalian, buang-buang waktu, kalian mending cari law firm yang memang sesuai dengan keahlian kalian, sesuai dengan bidang kalian. Nah, tips dari saya untuk memilih kantor hukum yang tepat, yang paling penting adalah, khususnya yang teman-teman yang baru lulus ya, yang paling penting adalah cari law firm yang memberikan kalian ilmu dan pengalaman. Itu yang paling utama. Kalau nanti kalian dihadapkan sama dua pilihan nih, satu ada kantor hukum yang bisa kasih kalian gajinya gede, tapi ilmunya ya biasa-biasa aja. Satu lagi ada law firm yang kalian bisa dapat ilmu dan pengalaman, tapi kalian digajinya ya standar lah gitu. Saya akan menyarankan kalian pilih yang kedua, karena kan masih muda ya. Gitu. Jadi tujuan utama itu cari ilmu sebanyak-banyaknya dulu gitu. Nanti akan mengikuti semuanya. Kayak dulu saya kerja di LBH Mawar Saron. Kalau LBH kan tahu tuh gajinya berapa. Nggak cukup besar gitu. Tapi dari sana saya banyak belajar, di sana saya dapat pengalaman untuk berpraktik litigasi, saya didampingi oleh advokat pada waktu itu, saya support advokat, kemudian saya di sana belajar untuk bekerja sesuai dengan hukumnya, karena kita nggak bisa bayar siapapun di sana. Gitu. Kemudian di sana juga saya dilatih kepekaan terhadap ketidakadilan, dan ini yang penting untuk jadi lawyer ya, kita harus peka terhadap ketidakadilan. Namanya juga lawyer kan. Gitu. Nah, itu dia. Pokoknya selama masih muda, baru lulus khususnya, kalian cari ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Itu dulu. Tapi kalau kalian ketemu law firm yang gajinya gede, pengalamannya gede, ya ambil yang itu. Gitu. Kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak? Gitu ya. Kemudian, next. Nih, perkara yang ditangani. Ini perkara yang saya tangani dari dulu saya bekerja sebagai public defender sampai sekarang. Kalau perdata bisa dilihat ada permohonan, non-prestasi, PMH, kasus keluarga, PHI, PKPU. Kalau di pidana, kalau dulu di LBH saya lebih banyak menangani perkara pidum ya. Kalaupun ada pitsus itu paling narkotika. Kalau sekarang ya paling banyak itu korupsi. Nah, ini yang di sebelah kanan kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah perkara-perkara yang dapat atensi publik yang saya tanganin. Pertama ini perkara anak di tahun 2020 kalau teman-teman ingat ya, di tahun 2020 itu kita disuguhkan pemberitaan ada anak umur 14 tahun perempuan, dia melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak juga usia 5 tahun dengan cara ditenggelamkan di bak mandi, dicekik lehernya sampai meninggal. Kemudian diangkut, dia masukin ke ember, dia naik ke lantai 2 kamarnya, dia bungkus, ini anak kecil loh, anak 14 tahun, dia bungkus anak menggunakan spray, dia masukin ke lemari, kemudian satu malam dia tidur di kasur, di sebelahnya ada mayat gitu. Bayangkan ini anak kecil loh, anak 14 tahun bisa melakukan itu dengan rapi. Keesokan harinya dia pergi ke kantor polisi, dia
bilang ke polisi, Pak, saya habis bunuh orang. Nggak ada yang percaya dong. Anak kecil gitu kan, siapa yang percaya? Anak kecil, anak cewek pula gitu. Kemudian setelah ditelusuri, polisi datang ke TKP, ternyata benar ada mayat di dalam. Oke, dibawa semuanya dirangkul, lakukan penyidikan semuanya. Kemudian sampai di persidangan, ternyata ditemukan bahwa ini anak mengalami PTSD. PTSD itu post traumatic syndrome ya. Ternyata dia itu selain sebagai anak pelaku, dia juga sebagai anak korban. Pada waktu itu dia itu korban dari divorce orang tuanya sehingga dia tidak dapat pengasuhan, dan dia juga korban tindak pidana di mana dia dilecehkan oleh pacarnya, diperkosa oleh pamannya secara terus-menerus gitu. Bahkan saat persidangan itu dia dalam kondisi hamil. Jadi saat dia melakukan tindak pidana itu dia dalam kondisi hamil, sedang tertekan, stres, akhirnya ya udah dia memutuskan dia gelap mata jadi bunuh orang gitu. Nah, disitulah yang harus kita gali ya semuanya ya. Jadi kalau orang itu melakukan tindak pidana, kita harus tahu dulu nih ada apa di belakangnya. Itulah tugas kita sebagai lawyer gitu. Nggak mudah memang, cuma ya disitulah tantangannya gitu. Terus perkara Pak Juliari, Menteri Sosial, tindak pidana korupsi, pengadaan bansos kemarin sudah putus, sudah selesai. Kemudian Pak Syamirwan, Kepala Divisi Keuangan, PT Investasi, Kepala Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwasraya, ini juga sudah inkrah. Kemudian sekarang yang ongoing, saya lagi handle perkara 4 manajer investasi masih relate ke kasus Jiwasraya juga. Oke, next. Nah, apa yang dilakukan oleh lawyer litigasi sehari-hari? Ini saya urutkan dari pertama kali klien datang. Klien datang, kita meeting dulu, meeting dengan klien, setelah itu kita meeting internal, setelah oke, kita akan masuk ke proses drafting. Di sini butuh kemampuan writing tadi ya. Kita bikin SK sebelum kita mengambil tindakan hukum tertentu, kita bikin legal opinion dulu, kita kasih ke klien, oke, plus minusnya kita melakukan tindakan X, Y, Z apa, oke, nanti kalau klien setuju, kita langsung go, gitu, kita melakukan tindakan hukum apa, kemudian dokumen persidangan, kalau kayak tadi saya jelasin, kalau perdata berarti nanti kita bikin gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan lain semacamnya. Dan terakhir ini sidang. Dari kegiatan-kegiatan yang saya cantumkan di sini, waktu saya itu paling banyak habis di sidang. Gitu. Dalam satu hari saya bisa berangkat ke sidang jam 9, pulang jam 1 malam. Gitu. Bukan karena perkara saya banyak banget di satu hari itu, satu perkara doang. Tapi kenapa bisa lama? Karena yaitu perkara kita kan banyak banget ya. Gitu. Mas Ridwan mungkin tahu nih berapa banyak perkara yang masuk ke PN gitu. Hakim itu dia harus handle berapa perkara itu banyak banget gitu. Jadi kita harus saling ngerti juga nih, hakim dia punya banyak perkara, jaksa dia punya banyak perkara, mau nggak mau kita ngalah sebagai lawyer, kita nunggu sampai jadwal sidangnya. Itu pun setelah mulai sidang, kalau pemeriksaan saksi ya bisa lama. Apalagi kalau perkara-perkara tipikor itu bisa sampai jam 1, jam 12 malam sidangnya ditutup, mulai lagi itu. Gitu. Jadi harus sabar ya kalau menjadi lawyer ya, lawyer litigasi. Gitu. Next. Nah, ini dia tips untuk membuat CV, cover letter, written test, dan interview. Kurang lebih sama ya dengan yang dijelaskan Mas Yasser tadi. Kalau untuk CV dan cover letter, buat saya itu make it short aja. Buat yang singkat aja, cantumkan yang penting-penting. Apa itu kayak summary-nya kalian, education background-nya kalian, terus karir kalau udah pernah punya pengalaman, kemudian skill kalian apa aja, achievement kalian apa aja. Tapi kuncinya, kalau kalian mau punya CV dan cover letter yang bagus, ya kalian harus punya prestasi yang bagus, gitu loh. Kalau enggak, apa yang mau kalian tulis di CV, gitu loh. Intinya itu, kalian harus punya prestasi dulu. Kalau yang masih kuliah yang bener, IPK-nya dibenerin. Gitu. Banyak law firm yang lihat IPK loh. Gitu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kalian bener nggak nih kuliahnya? Gitu. Kemudian kalian ikut lomba-lomba, ikut lomba yang banyak, supaya nanti ada achievement di sana. Terus kalau memang kalian udah tahu cita-citanya pengen jadi lawyer khususnya di litigasi, ya boleh ikut moot court. Dan selama kuliah kalian internship. Dulu juga saya waktu kuliah gitu, saya internship di Jogja gitu. Saya ikut banyak moot court karena memang saya goalnya adalah pengen jadi praktisi hukum gitu. Kemudian untuk written test dan interview, written test ini kalian cari tahu ya ekspertisnya kantor itu apa aja. Gitu, karena biasanya yang ditanyakan di written test itu adalah perkara-perkara yang mereka tanganin
gitu. Karena mereka nggak mungkin cari lawyer yang punya kemampuan yang mereka bahkan nggak ngurusin perkara itu gitu loh. Cari tahu nih dia lagi nanganin perkara apa aja gitu. Kayak dulu saya di Morsaran gitu, pertanyaan yang ditanya ke saya, ya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kasus yang mereka sedang tanganin pada waktu itu. Gitu. Kalau interview ya kuncinya percaya diri aja, cukup jawab apa yang ditanyakan aja. Dan ada tips yang menurut saya ini nggak kalah penting untuk kalian bolehlah ini kalian coba gitu. Kan untuk mempersiapkan diri nge-apply kerja itu kan kemampuan kita terbatas ya. Kita terbatas untuk mempersiapkan diri. Maka dari itu saya sangat menyarankan teman-teman untuk melibatkan pihak lain yang kemampuannya tidak terbatas. Itu siapa? Tuhannya kita masing-masing. Gitu. Karena kita doa ke Tuhan, niscaya ya dia akan menolong kita untuk kemampuan kita bisa menghadapi written test dan interview. Kalau teman-teman bilang ini, aduh bisa banget, tapi enggak, it works ya buat saya ya. Kalau saya mau written test, interview itu ya saya selain usaha, saya juga menyerahkan diri ke Tuhan gitu. Karena balik lagi kerjaan itu kan Tuhan yang atur. Gitu. Terus lanjut, tantangan bekerja sebagai lawyer litigasi. Kalau sukanya itu saya banyak belajar ya sebagai lawyer karena kan setiap case yang datang itu beda-beda ya. Gitu, beda-beda penanganannya. Case yang serupa pun kita treatment-nya itu beda-beda, tergantung dengan request klien juga dan tergantung kondisinya, nggak bisa sama semuanya. Kemudian kita bekerja itu mandiri ya kalau lawyer. Dan dukanya apa? Dukanya itu tadi capek, sidang dari pagi sampai malam, cuma nunggu satu sidang doang. Itu kan capek banget kan. Kemudian apa lagi ya? Kalau duka tuh kadang kita berperkara di pengadilan itu udah kayak ini ya, kayak main untung-untungan aja, kayak game of change aja, kayak judi, nggak bisa dibilang judi juga lah, pokoknya main untung-untungan gitu. Kalau kalian beruntung, kalian dapat hakim yang profesional, yang strict akan aturannya, strict menerapkan hukum, tapi kalau kalian lagi nggak untung, ya kalian akan mendapatkan ketemu hakim yang sebaliknya. Saya kasih contoh nih, saya punya perkara ya di kantor, perkara A dan B, ini kita sama-sama jadi tergugat, kalau perkara perdata wajib mediasi dulu ya, berdasarkan perma. Di perkara A, prinsipal penggugat nggak pernah datang. Di perkara B, sama juga, prinsipal penggugat nggak pernah datang. Di perkara A, setelah mediasi melaporkan hasil mediasi ke hakim itu langsung putus gugatan tidak dapat terima. Karena berdasarkan perma memang harusnya kayak gitu. Kalau penggugat prinsipal penggugat tidak hadir, dinyatakan tidak beretikat baik, memang harus gugatannya tidak dapat diterima. Itu di perkara A. Tapi di perkara B, kita udah ajuin eksepsi terkait itu pun hakim nggak kabulin gitu loh. Nah, untungnya eksepsi kita yang lain dikabulin. Jadi gitu. Untuk kasus yang sama, yang sudah jelas ada dasar hukumnya, itu SEMA kalau yang ngomongin, perma yang ngomong, tapi hakim itu bisa memutus yang berbeda. Gitu. Makanya saya bilang selalu ke klien, kalau kita mau bersidang, kita fight aja gitu. Kalau memang dasar hukumnya udah kuat, tapi di balik itu nanti kita nggak tahu ketemu hakimnya seperti apa. Gitu. Tapi kalau kita benar jangan takut, kita fight terus. Nanti ada upaya hukum lagi juga. Gitu. Tapi ya sebenarnya kan semua pekerjaan itu ada suka dukanya ya. Gitu. Pekerjaan apapun, bukan cuma lawyer, itu ada suka dukanya. Yang paling penting adalah teman-teman bekerja profesional, kalau mau jadi lawyer, bekerja ikhlas, yang lain nanti ya semuanya akan mengikuti. Itu aja sih dari saya. Baik, terima kasih Kak Rusti. Menarik sekali ya tadi kalau kita lihat kayak pengalaman-pengalaman kasusnya, mulai dari pembunuhan sampai korupsi, itu kan sangat menantang gitu ya. Terus juga yang paling saya ingat tadi sih, dari awal sudah diingatkan sama Kak Rusti bahwa harus meluruskan niatnya terlebih dahulu, kayak gitu kan. Kita memang mau jadi lawyer tuh pengen memberikan bantuan hukum gitu kepada klien. Nah, buat teman-teman yang mau tanya, bisa langsung pakai fitur raise hand atau bisa chat di kolom box. Ini sudah ada Mas Saiful yang raise hand. Silahkan Mas Saiful untuk bertanya kepada Kak Rusti. Iya Kak, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang semua, selamat siang Kak Rusti. Mau izin bertanya, tadi kan ada step by step gitu kalau mau jadi lawyer, salah satunya magang 2 tahun gitu ya. Nah, magang 2 tahun ini berturut-turut di law firm tersebut, misalkan
mungkin nyambungnya ke kayak pertanyaan Kak Rusti tadi tuh, yang saya menarik juga tadi tuh. Kalau misalkan di law firm itu kita kan tiap orang punya idealisnya kode moral masing-masing lah gitu. Kalau misalkan nggak sesuai tinggalin. Nah, ketika itu nggak berjalan 2 tahun, gimana itu Kak solusinya? Terima kasih. Oke, buat Saiful, terima kasih pertanyaannya. Langsung saya jawab ya, Vesa. Jadi kalau untuk syarat itu kan 2 tahun berturut-turut, tapi apakah harus di satu kantor terus? Enggak. Gitu. Kalian bisa 1 tahun di kantor saya, nanti lanjut, di kantor HPS misalnya, nanti kalian lanjut di kantor yang lain. Gitu. Yang penting kalian nggak stop nih, gitu. Nggak ada rentang waktunya. Gitu. Boleh kok. Gitu. Boleh pindah-pindah law firm. Terus ya itu tadi ya, terkait dengan idealisme. Gini loh, kan kita sebenarnya nggak boleh menutup mata ya, di peradilan kita itu kan bermasalah sebenarnya ya, bermasalahnya gimana? Ya udah ada putusannya kok, ada jaksa yang diputus bersalah, ada hakim yang diputus bersalah, lawyer juga ada yang diputus bersalah gitu. Kita nggak boleh menutup mata dengan fakta itu. Tapi yang mau saya katakan adalah kan kita mau bekerja profesional. Kalau teman-teman nggak bisa merubah ketidakberesan itu, paling tidak teman-teman nggak usah terlibat deh, gitu. Paling tidak nggak usah ikut-ikutan gitu. Kalau kalian misalnya kerja di law firm disuruh antar duit kemana, kalau itu bertentangan dengan idealisme kalian, nggak usah. Gitu. Ngapain cari kantor yang lain? Gitu loh. Jadi gitu ya, kalau nanti setahun nih udah kerja, ternyata aduh nggak cocok nih sama idealisme saya nih, ya udah tinggalin ke law firm lain. Nanti itu bisa lanjut kok untuk syarat sumpahnya kalian. Gitu. Terima kasih Kak. Oke, semoga menjawab ya Mas Saiful ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi di chat box. Izin bertanya, misalkan jika ada seorang advokat yang mengabaikan kliennya, apakah bisa mendapatkan sanksi? Jika bisa mendapatkan sanksi apakah untuk advokat yang mengabaikan klien tersebut? Terima kasih. Oke, jadi ini berdasarkan kode etik itu kita tidak boleh ya, itu jelas di kode etik tidak boleh mengabaikan klien, bahkan kita sebenarnya kalau ada klien yang datang, kita nggak boleh nolak dengan alasan bertentangan dengan berbeda keyakinan, berbeda pandangan politik, itu nggak boleh, kita nggak boleh nolak klien, kecuali bertentangan dengan hati nurani, itu doang bolehnya, mengabaikan klien nggak boleh, ada sanksinya nggak ada, nanti dilaporin ke kode etik. Gitu. Jadi tidak boleh ya Kak Rusti ya, memang harus memberikan yang maksimal gitu ya. Oke, betul. Ada pertanyaan lagi, izin bertanya, misalkan ada klien yang ngasih uang ke pengacara secara ilegal, itu gimana ya cara menghadapinya? Oke. Ada klien kasih uang ke lawyer secara ilegal. Ini ilegalnya gimana nih? Kalau misalnya kita tahu bahwa uang itu memang diperoleh dari tindak pidana, jangan dong. Gitu. Itu kan ada pasal pencucian uang kalau kita tahu ya. Gitu. Tapi kan dari mana kita tahu? Ya itu kan susah-susah gampang. Tapi intinya kalau kalian tahu itu uang dari hasil tindak pidana, tolak aja. Gitu. Tapi biasanya kayak saya ini kan saya masih associate ya, Biasanya kalau dari klien itu pembayaran fee itu langsung ke managing partner. Jadi saya nggak tahu menahu soal itu, tapi saya bisa komitmen once saya kalau misalnya dikasih duit sama klien yang memang itu bukannya hak saya dan saya tahu itu diperoleh dari tindak pidana, harus ditolak. Jangan ambil risiko loh. Gitu. Udah banyak lawyer ketangkep. Ya, gitu. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau tanya lagi? Mas Brian ini open mic mau tanya atau nggak sengaja kepencet ya? Mungkin ini Kak, tadi ada pertanyaan yang sebenarnya dikasih ke Yaser, cuma nggak sempat dijawab, tapi ini sebenarnya kayaknya lebih nyambung ke Kak Rusti sih, karena kan litigasi gitu ya. Untuk pertanyaannya ini, persiapan apa aja ya Kak yang harus dilakukan saat akan melakukan ujian profesi advokat? Oke, untuk UPA itu sebenarnya kan yang materinya itu kurang lebih material dan formil, tapi itu dasar-dasarnya aja. Kalau kalian di kuliahnya udah bener nih kuliahnya, harusnya kalau saya bisa katakan ya, UPA itu gampang banget.
gitu. Gampang banget, tapi buat orang yang ini kali ya, yang bener-bener kuliahnya bener, ikut PKPA-nya juga. Saya ikut PKPA itu bolong-bolong loh gitu loh. Saya nggak ngikutin full, tapi waktu saya UPA tuh saya bisa bilang itu gampang banget gitu. Makanya saya selalu bilang kalau mau jadi lawyer tuh gampang banget gitu. UPA-nya aja gampang, makanya lawyer kan banyak banget kan sekarang gitu. Kalian mau jadi lawyer ikut aja UPA, ikut PKPA, ikut UPA, itu gampang semuanya. Tapi kurang lebih nanti pertanyaan itu apa namanya? Kurang lebih hukum acara gitu, kayak misalnya jangka waktu penyidikan, kemudian proses-prosesnya apa aja, terus kalau materialnya itu ya asas-asas paling ditanyain, dan undang-undang advokat itu banyak keluar pertanyaan dari undang-undang advokat. Tapi sebenarnya apa yang ditanyakan di UPA itu hampir seluruhnya sudah dibahas di PKPA. Kalau di PKPA itu kita setiap akhir, kalau PKPA saya ya, setiap akhir penyampaian materi itu kita ada semacam apa ya, kayak semacam kuis lah gitu. Dan itu semua yang keluar nanti di UPA gitu. Jadi kalau kalian ikutin PKPA-nya dengan benar, ya gampang lah kalau mau ikutin UPA mah. Gitu. Baik, itu tadi ya tipsnya buat teman-teman yang mau persiapan nih UPA-nya gitu. Sembari nunggu teman-teman yang mau nanya lagi, mungkin saya mau lanjut pertanyaannya Mas Saiful tadi, Kak Rusti. Kayak magangnya itu kan 2 tahun. Sebenarnya 2 tahun itu tuh dihitung dari kapan sih? Karena kan kadang teman-teman yang masih kuliah pun juga udah magang gitu. Ataukah harus setelah SH atau setelah PKPA gitu? Magangnya setelah SH ya. Jadi kalian makanya tahapnya sarjana hukum, baru kalian nanti magang dulu. Kalian boleh magang sebelum PKPA boleh, sebelum UPA boleh, setelah itu pun boleh. Jadi nggak, pokoknya lulus dulu, setelah lulus baru dihitung jangka waktu internship-nya gitu. Berarti step pertamanya memang harus jadi sarjana hukum dulu ya, Kak ya, gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya Vesta intern waktu kuliah, kayak dulu saya intern waktu kuliah itu nggak bisa dihitung tuh, jangan. Gitu, setelah lulus ya. Oke. Teman-teman, adakah yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, mungkin acara pada hari ini bisa kita tutup. Udah nggak ada kali ya? Kayaknya udah semuanya yang di-sharing tadi dari paparannya Kak Rusti sudah lengkap sekali. Terima kasih banyak Kak Rusti untuk sharing tips and triknya, terus juga pengalaman-pengalamannya. Terima kasih sekali. Saya Vesa, moderator pada siang hari ini, izin juga untuk pamit undur diri. Acara saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Vesa selaku moderator. Terima kasih juga untuk Mas Yeser dan Mbak Rusti yang sudah mengisi acara pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi para mahasiswa maupun fresh graduate yang ingin melanjutkan menjadi pengacara atau lawyer. Nah, sebelum acaranya ditutup, mungkin sekiranya teman-teman bisa menyalakan kamera untuk yang koneksinya stabil, kita foto bersama terlebih dahulu. Silahkan dinyalakan kameranya. Ada yang tanya ada link absensi atau presensi atau enggak, jadi enggak ada link presensi karena bukan kuliah, jadi murni webinar untuk sharing ilmu aja. Oke, segini aja. Yang open cam boleh minta bantuannya Mbak Lami buat screen capture. Oke. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, dengan ini acara webinar Pustaka Hukum Career Path How to Be a Successful Lawyer telah berakhir. Terima kasih untuk partisipasi dan antusiasmenya. Semoga Pustaka Hukum ke depannya bisa mengadakan webinar-webinar seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman.